어떤 회사로 만들 건지 보고서 써. 서울 가면 꼭 만나서 얘기 들어봐. Sarang benar-benar terkejut setelah ia mendengar jika Gwon akan segera menikah dengan Yuri, putri dari Hotel Pars Royal. Ia langsung meminta maaf dan segera membersihkan pecahan dari piring tersebut. Gwon langsung mengambil tindakan dan bertanya apa Sarang baik-baik saja. Gwon bahkan menawarkan diri untuk membersihkan pecahan itu. Namun, Sarang langsung ditugaskan oleh seniornya untuk pergi dari sana. Yuri langsung curiga dengan Gwon dan juga Sarang. Tapi, ia tetap menyukai Gwon yang bisa bersikap baik dengan orang semacam itu. Mendengar hal tersebut, Gwon mulai tidak menyukai Yuri. Ia lalu menentang pernikahan ini dan berkata jika ia menyukai orang lain. Tapi mereka semua tidak peduli. Bahkan Yuri berkata jika Gwon boleh mencintai siapa saja. Dan kemudian segera mengakhirinya karena mereka tidak sedang membahas tentang cinta tapi pernikahan Yuri dan Gwon. Gwon berkata semuanya tidak peduli dengannya. Padahal ia sudah mengaku mencintai orang lain. Oleh karena itu ia juga tidak peduli dengan pembicaraan ini dan jelas pernikahan tidak akan mungkin terjadi. Lalu Gwon pergi dari sana sementara Yuri tetap bersikeras menikah dengan Gwon. 보낼 생각 없으니까 걱정 마세요. Sementara itu, Sarang ditegur habis-habisan oleh kepala timnya. Bisa-bisanya ia memecahkan piring di rumah ini. Ia pun ditugaskan ke lantai 2 saja, di mana di sana adalah tempat yang agak sulit bagi staf seperti mereka. Saat berjalan menuju ruangan di lantai 2, ia bertemu dengan Gwon yang langsung minta maaf dan ingin menjelaskan semuanya. Sarang paham apa yang sedang terjadi. Ia pun tidak marah dan tetap percaya kepada Gwon. Mereka lalu berjanji untuk saling menghubungi saat Sarang sudah selesai bekerja. 일 끝나면 바로 연락 줘. Sarang lalu masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya seperti kamar anak kecil. Anak itu tiba-tiba mengejutkan Sarang dan Sarang tidak terima lalu menyuruh anak itu untuk minta maaf kepadanya. Anak yang kita ketahui adalah anaknya Hwaran bernama Jihu. Karena Sarang tidak tahu jika di depannya ini adalah anak bosnya sendiri, Sarang lalu meminta Jihu untuk minta maaf kepadanya karena telah mengagetkannya. Ia pun langsung menggelitiki Jihu sampai akhirnya Jihu minta maaf. Tapi setelah diinformasi untuk membawa tuan muda Jihu ke bawah dan bertemu dengan Pak Komisaris, barulah Sarang sadar siapa sebenarnya anak kecil yang ada di hadapannya ini. 찾으십니다. 같이 내려가실까요, 도련님? Akhirnya, pekerjaan Sarang telah selesai di rumahnya Gwon. Pekerjaan yang cukup melelahkan, dibayar setara dengan 1 bulan gaji bekerja di Hotel King. Mungkin karena itulah disebut dengan tim impian. Namun, alih-alih menelpon kekasihnya, Sarang yang sudah pulang ke rumah memilih untuk tidur saja. Sementara itu di rumah Gwon, ia ditegur ayahnya untuk segera mengakhiri hubungan dengan siapapun yang sekarang dicintai oleh Gwon. Sebenarnya ayah Gwon paham perasaan putranya, namun Gwon harus tahu jika mencintai tidak ada pada kamus mereka karena pernikahan ini bernilai besar pada bisnis hotel mereka. Mungkin sekarang Gwon belum mengerti, namun pada suatu saat nanti Gwon akan sadar jika pernikahan ini sangat berarti. 지금은 내 얘기가 무슨 뜻인지 잘 모르겠지만 알게 될 거야. Sementara itu di dalam pesawat saat sedang terbang, Rowoon khawatir dengan Pyonghwa karena dari tadi ia belum makan. Rowoon langsung menyuruh Pyonghwa untuk makan dan ia akan membereskannya. Namun Pyonghwa tetap menolak. Rowoon bilang mungkin Pyonghwa tidak kenapa-napa, namun hal ini membuatnya khawatir. Setelah itu Pyonghwa menjual produk yang ditawarkan dan ia kembali ke tempatnya karena sebentar lagi lampu akan segera dimatikan. Mina menganggap kerja Pyonghwa masih belum selesai karena ia belum mengatakan untuk berhenti. Namun Pyonghwa menyela jika tidak baik mengganggu kenyamanan para penumpang. Mina menganggap pantas saja karir Pyonghwa macet karena ia terlalu memikirkan para penumpang. 승객 휴식과 직원 안전을 위해서 승객과 직원을 위하는 마음이 그렇게 대단한 Hari ini Yuri datang ke hotel untuk bertemu dengan Gwon karena Gwon tidak mau mengangkat telepon darinya. Pada saat itu Sarang ada di sana dan melayani Gwon dan juga Yuri secara profesional. Gwon berkata kepada Yuri jika ia berharap Yuri menemukan orang yang mencintai Yuri dan Yuri merasakan yang namanya jatuh cinta. Cinta yang sesungguhnya. Yuri tetap tidak peduli, ia hanya ingin menikah dengan Gwon. Dan dengan menikah dengannya, Gwon dapat lebih mudah meraih grup King. Namun Gwon tetap tidak peduli. 즐기다가
Lalu setelah pulang bekerja, Gwon dan Sarang bertemu di restoran yang dulu pernah mereka datangi. Di sana Gwon menanyakan keadaan kekasihnya yang sepertinya resah karena keadaan mereka sekarang. Sarang sudah mencuci otaknya untuk berkata baik-baik saja, namun tampaknya hatinya berkata lain. Gwon mencoba untuk meyakinkan kekasihnya bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja. Lagi pula, Gwon tidak ingin kehilangan Sarang yang sudah ia dapatkan dengan susah payah. Dan akhirnya Sarang tersenyum mendengar kata-kata manis dari pria yang ia cintai. 이제야 웃네. Di sana, Sarang juga bercerita perihal tim impian yang diagung-agungkan para hotelier. Menurut para hotelier, itu adalah tim tertinggi. Namun setelah mencobanya, menurut Sarang itu hanyalah pekerjaan asisten rumah tangga konglomerat dengan gaji yang banyak. Padahal bukan itu hotelier yang ia dambakan. Dan di sana Gwon berjanji akan pelan-pelan merubah peraturan di hotelnya karena ia juga tidak tahu apa sebenarnya tim impian itu. 동원하는 줄은 몰랐어. 그리고 그날도 Sementara itu, di hari libur ini, lagi-lagi suami Dael melanggar janjinya untuk makan bersama, padahal hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Suami Dael berucap, ia ada rapat penting jadi tidak bisa pergi bersama istri dan juga anaknya. Ia lalu menyuruh Dael pergi berbelanja saja karena menurut mertuanya tidak ada makanan. Saat Dael pergi berbelanja, tiba-tiba plastiknya jebol hingga sayur dan buah berserakan di mana-mana. Lalu, di saat itulah Dael melihat suaminya bersama wanita-wanita lain untuk bermain galap dalam ruangan. Tidak butuh waktu lama, Dael pun langsung menghujani suaminya dengan daun bawang. Di sana Dael juga akhirnya tahu jika selama ini suaminya sudah dipecat dari kantornya dan ia menerima pesangon yang dipakainya untuk bersenang-senang seorang diri. 같은 새끼야. 넌 오늘 내 손에 죽었어. Lalu tibalah peperangan antara Gwon dan kakaknya Hwaran untuk membuat laporan tentang hotel kepada ayah mereka. Dimulai dengan Hwaran yang menyarankan agar hotel memangkas anggaran dan dimulai dengan mengurangi biaya karyawan dengan mempekerjakan pegawai kontrak saja yang bisa mereka buang ketimbang pegawai tetap. Lalu mereka bisa menggunakan siswa-siswa perhotelan atau pekerja paruh waktu untuk membantu penjamuan. Dan juga mereka berencana untuk membeli sistem otomatis yang melayani tamu sendiri sehingga tidak ada lagi perekrutan pegawai. Hwaran juga meniadakan bus karyawan, mengurangi kudapan di ruang istirahat, dan dari sana mereka bisa menghemat sekitar 10 miliar per tahunnya. Angka yang cukup tinggi setara dengan penjualan 3.400 kamar standar di hotel mereka. Namun berbeda dengan Gwon, alih-alih ia justru tidak akan memangkas anggaran apapun. Justru ia harus memikirkan pemasukan lebih untuk hotel mereka dengan jumlah sekitar 100 miliar per tahunnya. Dari mana Gwon bisa mendapatkan pemasukan sebanyak itu? Diam-diam ternyata Gwon menyiapkan kerjasama kontrak delegasi dengan hotel-hotel lain di luar negeri. Mereka akan bekerja sama dengan Hotel King karena Hotel King pernah terpilih sebagai hotel terbaik di dunia. Jadi bentuk pelayanan yang hotel luar tawarkan akan diatasnamakan dari Hotel King. Jadi Hotel King tidak hanya ada di Korea, melainkan juga ada di luar negeri. Tentu saja menurut Gwon, ini bukan hasil kerja kerasnya saja, melainkan dari staf dan juga termasuk direksi yang ada di dalam Hotel King. Gwon juga menyinggung laporan Hwaran tentang penggunaan pegawai kontrak yang bisa dipakai lalu dibuang. Hwaran harus ingat, para pegawai itu juga bisa membuang perusahaan. 우리는 왜 세계적인 호텔 체인이 못 될까? Karena dedikasi dan kinerja Gwon yang memang membuahkan hasil, ayahnya Gwon langsung mengumumkan jika Gwon akan menjadi direktur Hotel King. Tentu saja Hwaran tidak terima, namun ayahnya tetap menyuruh Hwaran untuk membantu Gwon saja. Karena Gwon sudah berhasil mewujudkan impian ayahnya. Tentu saja Hwaran tetap tidak mau menerimanya. Menurut sekretarisnya Hwaran, sebaiknya Hwaran melepas hotel dan fokus pada maskapai dan juga distribusi saja, karena nilainya lebih besar. Tapi selama Gwon menyukai hotel tersebut, Hwaran enggan memberikan hotel ini kepada Gwon. 원희가 이 호텔을 좋아하니까요. 그래서 더 주기 싫어. Suatu hari, ayahnya Gwon meminta permintaan khusus kepada Sarang untuk menjaga Jihu selama ia berada di Korea. Ternyata, Jihu sangat menyukai Sarang. Sarang awalnya ragu, namun melihat ketulusan Pak Komisaris, akhirnya Sarang setuju. Sarang pun bermain-main dengan Jihu, bahkan Sarang memberikan nasihat jika Jihu harus menjadi anak yang baik dan berusaha untuk mencari teman. Setelah itu Sarang akhirnya bertemu dengan Gwon yang awalnya tidak tahu Sarang bekerja di rumahnya. Awalnya Gwon menyuruh Sarang untuk menolak permintaan ayahnya, namun menurut Sarang, Pak
komisaris memohon kepadanya karena ia menyayangi cucunya, makanya ia tidak menolak. Dan pada saat itu, Sarang melihat ikan mas yang pernah didapatkan Guwon saat mereka berjalan-jalan di pasar. Di sana Sarang juga melihat fotonya. Sarang pun menggoda Guwon jika kekasihnya itu sudah lama menyukainya. Karena saling menggoda, Sarang pun terjatuh tepat di atas kasur empuknya Guwon. Sayangnya, tiba-tiba Jihu masuk ke dalam kamar untuk mencari keberadaan Sarang. Saat pulang, Sarang diantar oleh Guwon. Sarang berkata ia merasa kasihan dengan Jihu karena ia adalah anak yang kesepian, dan Guwon tidak menyadarinya. Jihu adalah anak kecil yang dipaksakan untuk menjadi dewasa, padahal ia hanya ingin kasih sayang dari ibunya, sementara ibunya hanya memikirkan perusahaan. Melihat kakaknya seperti itu pada anaknya sendiri, Guwon lalu berinisiatif untuk mengajak Jihu pergi bersenang-senang bersama Sarang. Mereka pun jalan-jalan dan kemudian piknik bersama, layaknya keluarga kecil yang bahagia. Di sana, Jihu mengutarakan jika ia ingin sekali tinggal di Korea lebih lama, dan tentu saja Guwon akan mengabulkan keinginan keponakannya itu. 삼촌이 그럴 수 있게 도와줄게. Lalu pada suatu hari, Guwon datang mengunjungi Ibu Okja, penyelia kamar di Hotel King yang mengenal sosok ibunya Guwon. Selama ini, Ibu Okja lah yang telah mengirimkan paket berisikan biodata ibunya Guwon. Ia lalu bertanya mengapa ibunya memilih untuk meninggalkannya. Setelah mendengarkan kisah Ibu Okja, Guwon memutuskan untuk menutup rapat-rapat kenangan tentang ibunya. Ia tidak akan memahami ibunya karena itu adalah pilihan ibunya yang memilih untuk meninggalkannya. Ia bahkan tidak mau tahu ibunya tinggal di mana. Lalu Guwon menemui Sarang dan makan malam di rumah kekasihnya itu. Setelah itu mereka bicara berdua dan Guwon berkata jika ia tidak akan mau bertemu dengan ibunya lagi. Dulunya ia penasaran tapi sekarang tidak. Apapun alasan ibunya, itu artinya ibunya tidak menyayanginya karena memilih untuk meninggalkannya. Sarang mencoba membuat Guwon untuk mengerti ibunya. Siapa tahu ada alasan yang membuat ibunya Guwon memilih untuk meninggalkannya. Namun Guwon sudah menemukan kenyamanan lain selain ibunya, yaitu bersama Sarang. Guwon berterima kasih karena Sarang mau bersamanya. Namun ternyata dari kejauhan ada seseorang yang memotret Sarang dan juga Guwon. Kira-kira siapakah orang yang mengintai dan juga mencari tahu tentang Guwon? 이제야 좀 벗어난 것 같아.